Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 2 Juni 2024. Gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, lanjutkan 22 sampai 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini kita diingatkan untuk menemukan kembali cinta Kristus yang ditunjukkan pada kita melalui Ekaristi Kudus. Melalui Ekaristi, Yesus Kristus menunjukkan cintanya yang terdalam untuk manusia. Ia hadir bukan lagi dengan bentuk tubuh jasmani yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, melainkan tubuh yang mistik, tubuh rohani yang hanya bisa ditangkap oleh mata iman. Maka kita patut bersyukur karena boleh mengalami kesatuan dengan Yesus dalam Ekaristi Kudus, istimewa dalam komuni kudus. Saudaraku terkasih, saya ingin mengutip kisah hidup Santo Louis ke-9 dari Prancis. Ia biasanya mengikuti misa beberapa kali sehari. Banyak pegawai tinggi di istana yang melihat kebiasaan Santo Louis ini mengeluh. Mereka seakan-akan protes karena ia terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengikuti misa dan bukan mengurus kerajaan. Namun sang raja menjawab, dan bagi saya ini menarik, "Kalau saya menghabiskan waktu untuk berburu bersama engkau, engkau tidak keberatan. Tapi mengapa engkau berkeberatan? Justru karena saya melakukan hal yang paling saya rasakan berguna dalam hidup saya. Saya rasakan sangat bermanfaat untuk kehidupan saya dan kelak." Kisah ini memberikan pencerahan rohani pada kita tentang pentingnya Ekaristi. Dan itu ditunjukkan oleh Santo Louis IX. Tapi pertanyaan besar untuk kita, apakah penting Ekaristi bagi kita? Kita harus mengakui dengan jujur, banyak dari antara kita yang tidak bisa menghadiri Ekaristi karena sibuk dan berbagai kesibukan, berbagai macam urusan yang kita buat. Banyak dari antara kita yang tidak mengikuti Ekaristi karena merasa lebih penting menjalani hobinya. Ada juga yang tidak mau mengikuti Ekaristi karena malas. Mungkin orang-orang itu adalah kita ini.
Dan masih banyak alasan yang dibuat hanya untuk mengatakan saya tidak mau ke gereja. Tapi mengapa untuk hobi kita, untuk kesenangan kita yang bersifat duniawi kita berani berkorban, tapi untuk kebahagiaan jiwa kita malas? Saudaraku terkasih, apa artinya pengorbanannya yang kita berikan karena menghadiri perayaan Ekaristi dibandingkan dengan pengorbanan yang diberikan Kristus untuk kita? Saat kita mengikuti perayaan Ekaristi Kudus, kita mungkin hanya mengorbankan sedikit waktu dan mungkin sedikit uang untuk transportasi dan kolekte persembahan. Tapi itu pun masih banyak dari antara kita, orang-orang Katolik yang tidak mau melakukan, merasa rugi mengorbankan itu. Apalah artinya itu kalau kita mengingat pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita. Ia mengorbankan dirinya demi penebusan dosa-dosa kita. Ia menderita, wafat di salib dan bangkit untuk kita. Saudaraku terkasih, ketika Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Itu artinya saat kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita memasuki persekutuan yang mesra dengan Kristus. Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita membawa Kristus dalam hidup kita, kemanapun kita pergi. Maka hari ini menjadi sebuah kesempatan yang indah bagi kita semua untuk menyadari betapa pentingnya Ekaristi. Kalau kita ingin mengalami kesatuan kebersamaan dengan Tuhan, tidak ada pilihan lain selain merayakan Ekaristi. Ada beberapa umatku mengatakan kalau tidak misa sehari, ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Itu artinya mereka merasakan menemukan sukacita kedamaian dalam Ekaristi. Maka saudaraku terkasih, sebagai orang Katolik, Anda belum sempurna kalau Anda belum merayakan Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus. Maka luangkanlah waktumu dalam kesibukanmu untuk berjumpa dan mengalami kesatuan dengan Kristus dalam Ekaristi Kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.